cerai antara NU sama Muhammadiyah. Suaminya NU, istrinya Muhammadiyah. Cerailah kita mas. Ada. Ali Sistani punya guru. Siapa nama gurunya? Abul Qasim Al-Khou'i. Kalau datanglah ini ke Pekanbaru, saya yakin setengah penduduk Pekanbaru mencium tangannya. Melihat jubahnya, sorbannya 3 lapis, 1, 2, 3. Jubahnya 3 lapis, 1, 2, 3. Sorbannya, jenggotnya, apalagi wajahnya memancarkan cahaya keimanan, kata orang yang jahil bin Bahlul. Kalau dipajang saya sama dia, minta foto, coba tunjukkan mana yang sesat. Semua orang bilang yang ini yang sesat. Kalau tak percaya coba foto, kirim share di internet. Tolong pilih mana yang sesat. Pasti semua kanan, 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 kanan. Nah, ini Syiah yang sekarang, ini masih hidup. Yang ini sudah meninggal. Ini muridnya, ini gurunya. Apa kata dia? Ini dia. Nama kitabnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Nama penulisnya Abul Qasim Al-Khou'i. Ini pernyataan dia. Apa kata dia tentang kitab-kitab dulu yang mengatakan Quran itu palsu? Illa anna kasratar riwayat, banyaknya riwayat turisul qat'a, secara pasti absolut tak terbantahkan, bisuduri ba'dihha 'anil ma'sumin, karena dia berdasarkan dari para imam yang maksum. Wala aqalla minal itminan, tidak ada lagi yang bisa menenangkan daripada itu. Wa fiha ma ruwiya bi tariqin mu'tabar, riwayat-riwayat itu mu'tabar, diakui kesahihannya. Fala hajata bina ila takallum, tidak perlu dibahas. Kata dia, kitab-kitab yang mengatakan Quran itu palsu tidak perlu dibahas. Fi sanadi kulli riwayatin bi khususiha. Ini kata Al-Khou'i. Tak ada beda Syiah dulu sama Syiah sekarang, sama saja. Itu kan Syiah yang di sana. Pokoknya sama Syiah ini pandai bergerak. Kita tunjukkan kitab. Itu kan kitab dulu. Di kitab yang sekarang, itu kan yang di Irak, yang di Madura, yang di Bandung. Al-Quran yang ada saat ini sudah tidak orisinil, karena sudah dirubah-rubah oleh sahabat Nabi, utamanya Utsman bin Affan. Al-Quran yang diyakini Kiai Tajul Muluk dan pengikutnya, jusnya sebanyak 3 kali lipat. Lihat, ada persamaan. Ini yang Sampang punya, ini yang made in Sampang. 3 kali lipat dari yang dipakai umat Islam pada umumnya sekarang, dipegang oleh Imam Mahdi. Yang 3 kali lipat itu mana? Sedang dipegang oleh Imam Mahdi yang sedang ghaib. Wawancara Sabtu 30 Desember 2011, kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 84 Sampang, Madura. Sama, tak ada beda. Syiah dulu, Syiah Arab, Syiah Madura, Syiah Bandung, sama. Kalau ada Syiah Pekanbaru, sama, tak ada beda. Dah selesai. Allah, Nabi, Quran, sekarang ke sahabat. Yang dimaksud sahabat di sini sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Sahabat Nabi. Nanti kalau saya sebut Aisyah, Aisyah itu kan istrinya Pak Ustaz, bukan sahabatnya. Yang dimaksud sahabat itu definisinya 3. Man laqiyan Nabi, ketemu dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Itu definisi sahabat. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Maka Aisyah itu sahabat. Nanti kalau saya sebut Abu Bakar sahabat Nabi, apa angkat tangan? Abu Bakar bukan sahabatnya, mertuanya Pak Ustaz. Ini menurut ilmu mustalah hadis. Sahabat. Ini sekarang apa? Keyakinan Syiah terhadap para sahabat. Semua sahabat Nabi kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan Syiah itu saudara kita, ngapain kalian undang Abdul Somad ribut-ribut membahas Syiah?
Sanggup dia mengatakan saudara kita, jelas-jelas Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Ustaz ngomong mana buktinya? Kami mau ngomong pakai bukti Pak Ustaz. Nih bukti saya kasih tunjuk. Nih, saya bacakan. Nama kitabnya nih, Ar-Rawdah Minal Kafi, juz 8, halaman 245, nomor 341. Karena nas ahla riddah, semua manusia murtad ba'da Nabi, setelah Nabi meninggal. Ketika Nabi meninggal hari Senin, semua sahabat itu murtad illa salasah, kecuali 3. Siapa yang 3 itu? Manis salasah, siapakah yang 3 itu? Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Miqdad ibn al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Yang lain daripada itu kafir. Ini kitabnya. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Aisyah kafirah, kafir. Ini bukan basa-basi. Ini kitab, ambil, boleh diambil, bagikan. Kita lanjutkan. Saya bacakan teksnya di atas. Nama kitabnya Al-Usul Minal Kafi. Nama penulisnya Al-Imam Al-Kulaini, Syekh Al-Kulaini. Apa kata dia? Inna ahla Makkah, penduduk Makkah, la yakfuruna billah, penduduk Makkah itu kafir jahratan, secara nyata. Nyata. Orang Makkah, penduduk Makkah kafir secara nyata. Wa inna ahlal Madinah, penduduk Madinah ahbas, lebih kotor min ahli Makkah, lebih kotor dari penduduk Makkah. Makkah kafir, Madinah lebih kotor dari penduduk Makkah. Ahbas minhum sab'ina dha'fan, lebih kotor 70 kali lipat. Kalau penduduk Madinah lebih kotor 70 kali lipat, lalu penduduk Rumbai? Terjawablah pertanyaan Bapak Ibu yang selama ini bingung mengapa Syiah membantai Ahlus Sunnah di Suriah. Kenapa Pak Ustaz sampai haji dia mengambil silet, menyayatkan kekening anak kecil, menyobeknya? Kenapa? Karena mereka menganggap selain Ahlus Sunnah itu kafir, halal darahnya. Kita ini semua tak ada harga di depan mereka. Orang kita yang sudah ditunjukkan ini masih juga bingung dan ragu, itu hanya 2 saja. Pertama, ada kepentingan. Yang kedua, memang otaknya tak nangkap lagi. Kalau ada kepentingan, saya tak bisa. Kepentingan partai, kepentingan golongan, kepentingan keluarga, kepentingan ormas, bebas, tak ada kepentingan. Itulah yang bisa bicara tentang Syiah. Selanjutnya, di kitab Syiah punya. Nama kitabnya Al-Usul Minal Kafi, juz 1, halaman 373. Apa kata dia? Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan mereka akan diazab dengan azab yang menyakitkan. Yang pertama, orang yang menyatakan keimaman dari Allah padahal bukan miliknya. Dia menyindir Abu Bakar, Umar dan Utsman, kenapa bisa jadi pemimpin padahal tak diangkat Allah. 2, orang yang mengingkari keimaman dari Allah, menyindir Abu Bakar, Umar dan Utsman, sahabat Nabi yang mengingkari keimaman Nabi. 3, orang yang menyatakan Abu Bakar dan Umar adalah muslim. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu muslim, maka dia tidak akan diampuni Allah. Bapak Ibu, saya tanya setulus hati, jawab jujur, Abu Bakar dan Umar itu muslim atau kafir? Maka Bapak Ibu tidak akan diampuni Allah pada hari kiamat, kata Syiah. Loh, ini apa nih? Jangan-jangan Pak Ustaz istrinya tidur di fotonya kaki.
salah posting, salah masuk. Kaki siapa ini? Omar, Abu Bakar, Utsman. Umar ditulis Umar, ditusuk pakai panah. Salah satu ibadah gila Syiah, tulis di kaki. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, Ida. Pas macam anak kecil waktu kelahi. Ini ayah kau, ini ayahku. Otaknya error. Otak. Nih, Umar bin Khattab meninggal ditikam. Yang menikapnya itu Abu Lu'lu'ah. Sepakat semua sejarawan Muslim, Abu Lu'lu'ah itu majusi, kafir, orang Iran, Persia yang sakit hati sama Umar karena Umar menaklukkan Iran. Umar menaklukkan Persia. Datang dia pura-pura masuk Islam, ditikapnya Umar, meninggallah Umar, mati syahid. Tapi orang Syiah gembira bukan main dengan kematian Umar. Maka mereka bangunlah makam Abu Lu'lu'ah. Berdoa, tengok berdoa di makam Abu Lu'lu'ah. Siapa yang berdoa di makam Abu Lu'lu'ah, doanya dikabulkan Allah. Dipasang pakai lampu warna hijau. Qabr Abi Lu'lu'ah, makam Abu Lu'lu'ah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yang kita katakan Abu Bakar radhiyallahu, dia ejek laknatullah. Yang mestinya dibilang laknatullah, malah mereka bilang rahimahullah. Mana mungkin kita bisa berkawan, bertetangga, bersahabat dengan Syiah? Inilah yang mau dijelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang datang, alhamdulillah. Yang tak datang, berat tanggung jawab Bapak Ibu. Mesti menyampaikan seperti saya menyampaikan. Kalau tak sanggup, tinggal putarkan saja. Tegak, tonton, dengar. Nah, itu cara. Nah, sekarang ini kitab. Ini yang saya terjemahkan, yang bergaris di bawah. Nama kitabnya Al-Istighasah. Nama penulisnya Ali Al-Kufi, halaman 108. Sesungguhnya Ruqayyah dan Zainab, istri Utsman, bukan anak Nabi Muhammad. Mereka menuduh Khadijah sudah punya anak duluan, baru nikah sama Nabi. Anak dua perempuan itu anak tiri Nabi. Dan dalam satu kitab terakhir saya baca, belum sempat saya kopikan, Nabi itu bisa nikah dengan Khadijah. Rupanya Khadijah itu memasukkan khamar, dituangnya bir bintang, dikasihnya bapaknya minum. Setelah bapaknya mabuk, Pak, nikahkan aku sama Muhammad. Bapaknya pun manggil, Muhammad, sini, aku nikahkan engkau dengan anakku tunai. Itulah makanya Nabi nikah sama Khadijah. Anak dua itu bukan anak dia. Kenapa benci betul mereka dengan Ruqayyah dan Zainab? Kenapa Syiah benci dengan Ruqayyah dan Zainab? Karena Ruqayyah dan Zainab istri Utsman. Mereka mau mengatakan kita Ahlus Sunnah menggelar Utsman Dzun-Nurain, yang punya dua cahaya. Dua cahaya itu adalah Ruqayyah dan Zainab radhiyallahu anhuma, ibnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci luar biasa. Mereka katakan ini bukan anak Nabi, tapi anak pungut, anak angkat, anak zina Khadijah. Nauzubillah. Nih, nama kitabnya Al-Talaq, kitab At-Talaq. Al-Kulaini punya, juz 6 halaman 115. Ali, ketika Umar meninggal, Ali datang kepada Ummu Kulsum. Ali membawa Ummu Kulsum ke rumah Ali. Mana boleh orang yang suaminya meninggal dibawa sebelum habis iddah. Ternyata mereka tak hanya melecehkan Abu Bakar, tak hanya melecehkan Umar, tak hanya melecehkan Nabi, Ali pun mereka lecehkan juga. Nih, Syiah punya kerja. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua bapak ibu tahu Nabi Muhammad itu meninggal karena sakit.
Tapi kata Syiah, Nabi meninggal bukan karena sakit. Di antara semua kitab tadi, yang paling berat saya meriwayatkannya inilah, karena periwayatnya Abdus Somad. An Abdus Somad bin Bashir, dari Abdus Somad bin Bashir. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah. Allah, dia berkata, Abu Abdillah itu Husain. Mereka kalau memanggil, ya Abu Abdillah, ya Husain, atadruna mata Nabi au qutil? Tahukah kalian Nabi Muhammad itu meninggal normal atau karena dibunuh? Dibacakannya ayat, afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum fasumma qabla al-maut. Sebelum meninggal Nabi diracun. Nabi mati diracun. Siapa yang meracun? Innahuma saqatahu, yang meracunnya dua orang perempuan. Faqulna, kami katakan, innahuma wa abuhuma syarru man khalaqallah. Perempuan yang paling jahat dia, laki-laki yang paling jahat bapaknya. Perempuan yang paling jahat mereka yang meracun Nabi, laki-laki yang paling jahat bapaknya. Siapa itu perempuan yang paling jahat? Aisyah dengan Hafsah. Siapa bapaknya? Bapak Aisyah Abu Bakar, bapak Hafsah Umar. Dimasukkan racun ke dalam minuman Nabi, lalu Nabi pun meminumnya. Begitulah fitnah mereka kepada Aisyah. Saya cerita minuman ini haus pula. Izinkan saya minum dulu. Bismillah. Ada satu kitab menyebut Abu Bakar menyogok Nabi dengan WTS, Umar menyogok Nabi dengan PSK. Adakah beda WTS dengan PSK? WTS tahun tinggi, PSK tahun belakangan. Umar menyogok Nabi dengan WTS, Abu Bakar menyogok Nabi dengan PSK, supaya memperturunkan hawa nafsunya. Yang dimaksudnya dengan Umar menyogok Nabi dengan PSK, PSK-nya itu Aisyah. Umar menyogok Nabi dengan PSK, Hafsah. Abu Bakar menyogok Nabi dengan WTS, Aisyah. Bapaknya germo, anaknya tak sanggup saya menyebutnya. Pokoknya yang kotor-kotor mereka nisbatkan kepada Abu Bakar. Nih, nama kitabnya Biharul Anwar, nama penulisnya Al-Majlisi. Apa kata mereka? Ini yang saya terjemahkan, yang bergaris. Nanti imam kami datang, imam kami yang 12 yang sedang bersembunyi di bukit, nanti dia turun. Kalau imam kami datang, Aisyah akan dikembalikan. Datang imam itu ke kubur Aisyah, lalu ditunjuknya kubur Aisyah. Aisyah, qumi. Lalu Aisyah hidup lagi. Lalu diapainya Aisyah? Aisyah akan dijatuhkan hukuman hudud, dirajam sampai mati karena Aisyah sudah berzina. Mereka menuduh Aisyah berzina, padahal Allah sudah mensucikan Aisyah dengan menurunkan surat An-Nur dari tuduhan keji dalam haditsul ifki. Aisyah sudah bersih, tapi mereka tetap meyakini itu. Ada namanya tafsir nih, nama tafsirnya Al-Ayyashi. Apa kata dia? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti perempuan yang melepas kain yang sudah ditenun, benang yang sudah ditenun menjadi kain, lalu kain itu dilepas. Orang yang melepas imannya. Tengok siapa yang dimaksudnya? Aisyah. Jelas namanya Aisyah. Ia nakasat aimanaha. Aisyah yang sudah melepas keimanan perjanjiannya. Aisyah menjadi bahan ejekan mereka. Nih, ada namanya kitab Rijal Al-Qism. Apa kata mereka? Ini doa.
doa melaknat sahabat Nabi. Ada doa. Saya ngajak jamaah, marilah kita melaknat orang yang bakar hutan. Masih ragu-ragu, boleh tak dilaknat nih Pak Ustaz? Udah kena asap 2 bulan, masih tak mau melaknat orang. Kasihan Pak Ustaz, saya doakan aja lah, semoga mereka dapat hidayah. Orang Syiah tak ragu melaknat sahabat Nabi. Ini bunyi doanya. Apa kata mereka? Ya Allah, laknatlah 2 anak fulan. Allahumma al'an ibnai fulan. Laknatlah anak si fulan. Wa ambil tawsarahuma, butakan matanya. Laknat dia, butakan matanya. Tengok footnote nomor 1. Footnote nomor 1. Laknatlah Abdullah bin Abbas, laknatlah Ubaidillah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang selama ini kita hormati, yang kita kaji hadisnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka katakan laknatlah Abdullah bin Abbas, laknatlah Ubaidillah bin Abbas. Kita lanjutkan. Ini mesti klik, tolong klikkan, ada di situ di tengah yang hitam itu. Bukan yang itu, tetap yang tadi. Bukan tadi ya, tetap. Di tengah coba yang tadi. Coba tengah, nanti ada ada di situ tanda hidup, tanda aktif. Oke, hidupkan. Ada videonya itu. Nampak? Tidak. Di bawah. Ada videonya, tinggal klik hidup ya. Tidak, yang di dalam. Ini caci maki kepada Aisyah. Tinggal diklik. Tak bisa. Baiklah, lewatkan. Caci maki kepada Aisyah, lewatkan. Apakah Syiah Indonesia mencaci maki sahabat Nabi? Kita lihat buktinya. Syiah Indonesia mencaci maki. Abu Bakar munafik, Umar arogan, Utsman hedonis, Abu Bakar Umar iblis. Nama bukunya Kecuali Syani. Penerbit Al-Huda Jakarta, cetakan pertama Juli 2009. Ada bukunya, cari. Pesan ke Jakarta kalau mau menengok buktinya. Saya lembaran fotokopinya ada di rumah yang disusun oleh Miumi. Lanjut. Aisyah yang fitnah, Aisyah licik pembohong, Abu Hurairah pemalsu hadis, Abu Hurairah Yahudi pura-pura masuk Islam. Judul bukunya Antologi Islam, penerbit Al-Huda Jakarta, cetakan pertama Januari 2005. Laknat Syiah terhadap Abu Bakar dan Umar pelaku bid'ah. Judul bukunya The Syiah, terjemahan Indonesia, penerbit Lentera Jakarta, cetakan pertama Maret 2008. Laknat Syiah terhadap Abu Bakar dan Umar pelaku bid'ah. Judul buku 40 Masalah Syiah, penulis Emilia Renita, editor Jalaluddin Rahman. Suami istri, Jalaluddin ketua penerbit Ijabi, Jalaluddin penasehat Ijabi, ketua majelis syura Ijabi, Ikatan Jamaah Ulama Indonesia. Di halaman 194 dia tulis Abu Bakar LA. LA bukan salah ketik, LA itu sengaja. LA bukan Los Angeles, bukan Lubu Alung. LA itu artinya laknatullah alaih, Allah melaknat Abu Bakar. Lihat halaman 194. Aisyah berdusta, manipulasi nama tempat dalam hadis. Buku Al-Mustafa pengantar studi kritis tarikh Nabi, penulis Jalaluddin Rahman, penerbit Mutahari Press, cetakan pertama Juni 2002. Mengapa mesti sujud ke turbah Karbala? Allah sudah, Nabi sudah, Quran sudah, sahabat sudah. Sekarang masuk kita ke dalam ajaran dia. Tadi kita di luar, kritik dia ke dalam kita. Sekarang kita masuk ke dalam ajaran dia. Nih
Di depan ini ada batu. Batu. Bukan batu akik. Batu. Tak nampak Pak Ustaz, terlalu jauh. Bagaimana bisa didekatkan? Itu dia. Nih. Yang dilihat ini, jangan ini. Yang dilihat itu ini dan ini, bukan ini. Sorban hitam, sorban putih. Apa beda? Ada mana? Sorban putih ulama, sorban putih ulama Syiah, tapi tidak punya nasab ke Nabi. Yang sorban hitam punya nasab. Yang sorban hitam itu yang dapat humus. Maka enak punya sorban hitam, humus. Nih, ini kitabnya. Ini yang saya terjemahkan. Ka'bah Makkah membanggakan diri kepada Karbala. Di Irak ada satu tanah tempat meninggalnya Husain. Nama tempat itu Karbala. Lalu Allah marah kepada Makkah dan Ka'bah. Kenapa membanggakan diri kepada Karbala? Nih, Allah marah. Tengok bagaimana Allah marah. Uskuti ya Ka'bah. Hai Ka'bah, diam. Ka'bah, kau jangan ngomong. Diam. La taf'ari, jangan sombong. Ala Karbala, kepada Karbala. Fa innahal buq'atul mubarakah. Karbala itu adalah bumi yang penuh berkah. Allati qala fiha li Musa inni ana Allah. Di Karbala lah Allah berfirman kepada Musa. Wa hiya mawdi'ul Masih. Di Karbala lah tempat lahirnya Al-Masih. Wa innaha daliyah allati rasala biha Rasul Husain. Di Karbala lah tempat dimandikannya kepala Husain. Wa hiya allati urija minha Muhammad. Dari Karbala lah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang selama ini meyakini Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa, ternyata ilmu Bapak Ibu salah. Yang betul itu Nabi Isra Mi'raj dari tak ada satu pun yang mau nyambung. Ahlus Sunnah ini masih kuat. Karbala tempat Mi'raj Nabi. Ini kitabnya, tulis Arab. Juz 2, ini halaman 85. Cerita masalah makam Husain dengan tanah Karbala. Itu bukan tanah sembarangan, tanah suci. Bagaimana riwayat Syiah tentang suci Karbala? Lihat, fitini qabril Husain, tanah makam Husain, syifa min kulli da, obat segala macam penyakit. Maka mereka kalau ziarah ke makam diambil tanahnya, masuk ke dalam. Kalau ada yang sakit jantung, diabetes mellitus, makanlah tanah itu, mati insyaallah. Mereka mengatakan wa huwa dawaul akbar, obat terbesar. Ini dari mana kitabnya ini? Ini sumber kitab Al-Mazhar Al-Mufid, kitab Man La Yahdurul Faqih, kitab Tafsirul Ahkam, kitab Wasailus Syiah, kitab Rawdatul Wa'izin, kitab Qadidus Siyarah, kitab Makarimul Akhlaq. Tanah makam Husain, obat dari segala macam penyakit. Kita lanjutkan. As-sujud ala tini qabril Husain. Siapa yang sujud ke atas tanah makam Husain, yunawwaru ilal ardis sabi'ah, maka dia mendapatkan cahaya tembus sampai ke bumi lapis ketujuh. Kira-kira saya kalau jadi Ustaz Syiah meyakinkan tak? Tinggal pakai sorban besar, jubah 3 lapis, panjangkan jenggot, insyaallah. Tapi masalahnya Ustaz sudah pernah ceramah dan rekamannya disimpan, sampai mati tak bisa pindah ke Syiah. Sujud ke tanah makam Husain, dapat cahaya terang sampai ke bumi lapis ketujuh. Ini kitabnya Wasailus Syiah Man La Yahdurul Faqih. Kita lanjutkan. Bapak Ibu kalau buka puasa pakai apa?
pakai pakai semang, itu tak betul. Buka puasa pakai semangka, batil. Yang betul buka puasa pakai apa? Nih, afdalu ma yuftiru alaihi shaim, yang paling afdal untuk buka puasa adalah tin qabril Husain, tanah makam Husain. Ambillah tanahnya sedikit. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka suktu wa bika amantu ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Itu yang paling afdal. Tanah makam Husain. Waktu anak bapak ibu lahir, diambil korma, kunyah korma, airnya kasih ke mulut. Nah, kasih ke mulut bayi. Waktu anak Ustaz Ikhwan lahir, saya diberikan kehormatan, saya punya korma, manisannya saya kasih ke mulut anaknya. Nabi dulu mengasih, tapi lihat dulu Ustaznya. Kalau Ustaznya merokok jangan, nanti nikotinnya yang pindah. Tapi kata Syiah, yang lebih afdal itu bukan korma, bukan madu. Lalu apa? Handiku auladakum, suapkanlah ke mulut anak kamu yang baru lahir, biturbatil Husain, tanah makam Husain. Ambil tanah itu, suapkan. Jangan banyak-banyak, mati nanti dia. Fa innaha aman. Kalau makan tanah Husain, nanti anaknya akan aman dari api neraka, aman tidak diganggu setan. Ya tidak diganggu setan, orang sesama setan. Tuh, apa ini? Ini apa namanya nih Pak Ustaz? Ini hari mengenang kematian Husain, nanti tanggal 10. Besok hari Rabu tanggal 1. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pas hari Jumat tanggal 10 Muharram, mengenang kematian Husain. Rasakanlah sakitnya matinya Husain. Ambil pisau, ikat dengan rantai besi, pukulkan ke belakang. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Pukul pipi. Oh, ini namanya takbir. Kalau yang malam Idul Fitri itu takbir. Ini namanya takbir. Takbir acara menyiksa diri. Ini sudah ada di Jakarta, di kedutaan Iran. Nanti mereka ramai-ramai ke sana menyiksa diri, memukul-mukul. Ya Husain, tengok, oh wajahnya hancur. Lalu apa hubungan dengan ini? Ini ada salibnya. Ternyata orang Kristen juga merasakan the passion of Christ, penderitaan Yesus Kristus. Apa bedanya? Perhatikan gambar kiri dan kanan. Agamanya beda, tapi keyakinannya sama. Yang ini menyiksa diri karena Yesus, yang ini menyiksa diri karena Husain. Bukan ajaran Islam. Jadi kalau selama ini Bapak dapat postingan Syiah bukan Islam, pasti tanya orang, apa ya Syiah bukan Islam? Tak tahu. Sekarang sudah tahu, bukan Islam. Mana buktinya? Nih, laisa minal Islam, bukan Islam. Tak ada ajaran Islam. Nabi melarang, laisa minna man darabal khudud, yang memukul-mukul pipi. Ya Allah, kenapa suamiku mati? Biasanya yang nangis itu ibu-ibu waktu suaminya tinggal, dia pukul pipi, merobek-robek kantong. Kenapa suamiku mati? Kalau suami tak ada yang nangis, dia tengok istrinya nangis, alhamdulillah. Suami yang tak setia. Kalau bapak-bapak ini menangis sudah, tapi sebelah kanan aja, sebelah kiri mana yang lebih? Orang Syiah sengaja dibacakanlah riwayat-riwayat itu, dibacakan riwayat. Wa daraba ala sadrihi, mereka pukul dadanya. Wa qabada ala shaybatihi, mereka tarik jenggotnya. Wa darabahu 12 darba, mereka tebas dengan 12 kali tebasan. Oh, dipukul dalam kepalanya. Oh, Husain, ya Husain. Ada yang sampai menggantung di kipas angin.
Ada saya dapat kiriman video. Sayangnya tak bisa diputar. Soalnya kan sering. Itu setiap mereka nanti membacakan syair itu. Kalau kita anak lahir kan dibacakan berjanji. Sallallahu ala Muhammad. Kita lebih memuliakan kelahiran Nabi. Mereka tak kematian Husain. Wa daraba ala sadrihi. Mereka memukul dada Husain. Wa khadada ala syaibatihi. Mereka menarik jenggot Husain. Wa darabahu isnai asyara darba. Mereka pukul kepala Husain 12 kali pukulan tebasan pedang. Ya Husain, kenapa kami tak lahir dulu? Sekarang kami datang. Labbaik ya Husain. Labbaik ya Husain. Kami sambut panggilanmu ya Husain. Mereka melampiaskan dendamnya itu dengan membunuh Ahlus Sunnah. Makanya kalau sudah hari raya ini, semua Ahlus Sunnah kunci pintu karena mereka hilang kesadaran, membawa goloknya. Rumah siapa yang ada di situ? Ini pembunuh Husain dipacung, ini pembunuh Husain, ini istrinya diperkosa. Itulah yang dirasakan saudara kita di Karachi, Pakistan. Itulah saudara kita di Baghdad, Irak. Di Baghdad, Irak tak ada lagi masjid. Ini kalau sempat Syiah berkuasa di Mumbai, masjid ini mereka robah jadi Husainiyah. Itu kaligrafi, untuk tak ada kaligrafi. Dirobah jadi ya Husain, labbaik ya Husain, ya Husain. Menjadi Husainiyah namanya. Saya sudah ketemu jamaah haji. Saya tanya, gimana keadaan di Baghdad? Masjid-masjid Ahlus Sunnah habis, sudah direbut oleh Syiah. Barulah sekarang orang tahu kenapa dulu Saddam Hussein berkuasa pakai kuku besi membantai Syiah. Ternyata Syiah setelah berkuasa habis Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipantainya. Kalau sempat dia berkuasa di Pekanbaru, yang pertama kali dipantainya saya. Nih, bisa nggak dipegang? Kalau tak bisa putar, buka video tadi yang saya kasih saya. Tak bisa putar, buka video tadi. Ini perayaan takbir menyiksa diri untuk mengenang kematian Husain.
Semua harus mencibir. Kalau tidak mereka mengamuk, habis lalu semua. Baik, kita lanjutkan. Terpikir tak di pikiran Bapak Ibu ada agama terlintas tak di pikiran Bapak Ibu ada agama yang mengajarkan ibadah dengan menyakiti diri. Ada dalam agama Islam ibadah menyakiti diri? Tak ada. Waktu sholat sakit ibu? Tidak. Waktu puasa sakit Pak Ustaz, sakit perut saya. Tak, orang nikmat. Menyakiti diri ngambil pisau sobek tak ada. Paling-paling waktu zakat. Itu zakat memang agak sakit dikit keluar duit. Tak ada. Kita lanjutkan. Baik, lanjut. Fanatisme buta kepada Ali. Ali tak pernah salah. Ali tak pernah mengajarkan ini. Ali dianiaya, dizalimi. Nih, tengok. Nama kitabnya Usul Kafi, juz 1 halaman 198. Apa kata Ali? Ali tak pernah mengatakan ini. Ali kena dusta sama macam Isa. Ana qasimullah bainal jannati wan nar. Allah sudah membagi surga neraka itu kaplingan saya dengan Allah. Bayangkan, siapa yang mau masuk neraka minta sama Ali. Siapa yang selamat dari neraka minta sama Ali. Siapa yang mau masuk surga minta sama Ali. Itulah kenapa sebelum sholat mereka katakan ya Ali, ya Ali, ya Ali. Itulah kenapa mereka menyiksa diri. Haidar, 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 Ali, Ali, Ali. Dengan itu Ali akan menolong mereka menurut keyakinannya. Karena Ali yang punya surga, Ali yang punya neraka, Ali selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok nama kitabnya Ilal Asy-Syara'i', nama penulisnya As-Saduq. Nih, Ali memiliki kuasa memasukkan orang ke dalam surga atau ke dalam neraka. Iza kana yaumul qiyamah, ketika nanti hari kiamat, wudhi'a mimbar, akan ditegakkan mimbar. Ini mimbar, yarahu jami'ul khalaiq, semua orang bisa melihat mimbar itu. Lalu tegaklah Ali di atas mimbar. Tegak Ali di atas mimbar. Lalu apa kata Ali? An yaminihi malakun, sebelah kanannya malaikat, sebelah kiri malaikat. Oh, Ali di tengah, ada malaikat. Lalu apa kata malaikat sebelah kanan? Haza Ali sahibul jannah. Inilah Ali pemilik surga. Siapa yang mau masuk surga minta sama Ali. Datang malaikat menjaga neraka. Kira-kira cocok kalau gini bentuk. Haza Ali sahibun nar. Ini Ali pemilik neraka. Siapa yang mau selamat dari neraka minta perlindungan Ali. Terjawablah kenapa mereka selalu mengagung-agungkan Ali. Karena mereka memiliki doktrin yang sangat fatal terhadap Ali. Tapi Ali tak salah dalam hal ini. Dia jadi korban saja. Nih, saya datang kepada Fatimah. Fatimah, suamimu mana? Where is your husband? Mana suamimu Fatimah? Apa kata Fatimah? Ila sama. Ali sedang naik ke langit. Ali sedang naik ke langit. Fi madza? Kenapa dia naik ke langit? Inna nafaran minal malaikati tasyajaru. Malaikat sedang berkelahi di langit. Malaikat sedang berkelahi di langit. Fasa'alu hukman. Malaikat bertanya hukum dari manusia.
manusia. Fa'awhallahu ta'ala ilaihim an takhayyaru. Allah mengatakan, hai malaikat, silakan kalian turun ke bumi, cari orang yang bisa mendamaikan. Fakhtaru Ali. Malaikat memilih Ali bin Abi Thalib. Malaikat berkelahi, Ali yang naik ke atas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para malaikat. Kita Al-Ikhtisas, penulisnya Syekh Al-Mufid. Lanjut, Nabi Muhammad bersabda, hai Ali, sesungguhnya Allah membebankan kepadaku dosa-dosa syiahmu, kemudian dia mengampuninya untukku. Ini ayatnya, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surat Al-Fatah.